Ada yang bertanya, Ustadz, apa hukum kurban? Kurban menurut jumhur ulama adalah sunnah. Sunnahnya itu muakkadah, kemudian kifayah. Apa maksud kurban itu sunnah? Sunnah maksudnya tidak wajib. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudhi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat salat Idul Adha kami. Namun para ulama mengatakan, mayoritas mereka yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan korban itu sunnat, bukan wajib. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Rasulullah SAW bersabda, idza ra'a ahadukum hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat bulan sabit Dzulhijjah muncul, wa arada ahadukum ay yudhiya, kemudian kalian ada yang ingin melakukan ibadah kurban, falyumsik, maka hendaknya dia imsak, hendaknya dia tahan diri, dia jaga, an sya'rihi, dari bulu-bulunya, wa azfarihi, dan juga kuku-kukunya. Para ulama mengatakan sekiranya kurban itu wajib, niscaya Rasulullah SAW tidak akan menggantungkan ibadah kurban kepada keinginan mukallaf, yaitu jika kalian melihat bulan sabit Dzulhijjah, pertanda 1 Dzulhijjah, dan kalian ingin melakukan ibadah kurban, perkataan kalian ingin melakukan ibadah kurban berarti ibadah kurban dikaitkan dengan keinginan kita. Kalau kita ingin, kalau kita tidak, maka tidak mesti kita lakukan. Sekiranya dia itu adalah wajib, tidak akan dikaitkan dengan keinginan kita, tapi dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Atau bunyi hadisnya akan langsung, jika tiba 1 Dzulhijjah, maka jagalah, jangan kalian sentuh kuku kalian dan bulu-bulu pada tubuh kalian. Jadi disinilah para ulama luar biasa dalam memahami hadis. Perkataan wa arada ahadukum ayyudhiya menjadikan perintah kurban beralih dari wajib kepada sunnat. Tapi sunnat di sini sunnat muakkadah, sangat kuat. Karena itu Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan wa akrahu, aku sangat benci bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban, dia tidak berkorban. Kemudian kifayah. Kenapa kifayah? Karena seruannya adalah per rumah. Ya. Sekiranya dalam satu rumah itu tidak ada yang melakukan kurban, maka seruan ini terus kepada mereka, dan mereka itu ya meninggalkan sunnat, berarti jatuh pada makruh. Namun sekiranya ada satu saja yang melakukan kurban dalam satu rumah tersebut, gugurlah perintah ini, amaran dari Rasulullah SAW. Kemudian kurban walaupun dia itu sunnat, ya, ada kalanya kurban menjadi wajib. Kurban menjadi wajib dengan satu dari dua sebab. Sebab yang pertama nazar, yaitu menggantungkan suatu ibadah dengan mendapatkan nikmat. Sekiranya lahir anak perempuan dari istri saya, karena selama ini anaknya laki-laki semua, saya akan berkorban tahun ini. Lahir anak perempuan, maka dia wajib berkorban tahun tersebut. Sekiranya anak saya lulus di perguruan tinggi ini, lulus di pesantren ini, maka saya akan berkorban tahun ini. Allah anugerahkan apa yang dia inginkan, maka dia wajib melakukan korban. Ini namakan dengan korban nazar, yaitu korban wajib. Kemudian korban menjadi wajib juga dengan sebab yang kedua, yaitu ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu adalah menentukan atau menunjukkan hewan yang sudah menjadi milik kita. Lalu kita katakan ini hewan kurban saya. Maka hewan yang dia tunjuk itu menjadi wajib dia kurbankan. Kurban nazar banyak orang faham, tapi kurban ta'yin ini sedikit orang faham, ya. Yaitu ketika dia sudah memiliki kambing, sudah dia beli, itu milik dia, dia katakan kepada orang, bukan hanya dalam hati, dia katakan,
ini kambing kurban saya. Perkataan tersebut menjadikan kambing tersebut tidak bisa digunakan untuk yang lainnya, mesti untuk kurban. Ini dinamakan dengan kurban wajib. Apa dampak perubahan status hukum kurban dari kurban sunat kepada kurban wajib? Kalau kurban itu kurban sunat, dianjurkan bagi kita untuk makannya. Bukan hanya sekedar boleh, sangat dianjurkan. Rasulullah SAW menganjurkan dan beliau mempraktikkan, memberikan keteladanan kepada kita. Beliau memakan daging dari hewan kurban beliau. Beliau ambil bagian hati, ya. Bahkan hewan kurban sunat tersebut bisa dibagi 3. Sepertiga kita bawa pulang untuk kita makan, kita masak di rumah. Sepertiga yang kedua untuk kita hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, walaupun mereka adalah orang-orang kaya. Dan sepertiga yang terakhir adalah kita sedekahkan kepada fakir miskin. Bahkan boleh dibagi 2, ya. 1/2 kita bawa pulang ke rumah, 1/2 yang kedua kita berikan kepada fakir miskin. Namun kalau ditanya yang terbaik bagaimana? Yang terbaik kita ambil sedikit dan sebagian besarnya itu kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Ini kalau kurban itu sunat. Namun jika kurban itu kurban wajib, tidak boleh kita bawa pulang. Tidak boleh kita makan, tidak boleh kita masak. Berikan sepenuhnya kepada fakir dan miskin. Jadi sekali lagi kita ingatkan ini, kalau seandainya dalam perjalanan dari rumah ke masjid kita bawa kambing, orang-orang melihat, Masya Allah besar sekali kambingnya, Pak itu kurban Bapak ya? Lalu kita katakan, iya ini kurban saya, menjadi kurban wajib, tidak boleh Bapak dan Ibu makan. Berikan kepada fakir dan miskin, jangan dimakan. Ustadz, bagaimana kalau seandainya selama ini kurban-kurban wajib itu saya makan? Kurban wajib kalau dimakan itu harus diganti, ya. Cara menggantikannya, diingat-ingat dulu berapa kilo yang pernah kita makan. Beli daging sejumlah demikian kiloannya, kemudian kita sedekahkan, kita bagikan kepada fakir miskin sebagai menutup kekurangan kita. Ini kalau seandainya kita mampu. Namun kalau seandainya Anda miskin, jatuh pailit dan seterusnya, ya ini bukan kesepakatan para ulama, ya. Mazhab-mazhab yang lain membolehkan kurban wajib itu dimakan, sama seperti dam tamattu bagi orang yang melakukan haji dan umrah dulu baru kemudian haji. Dalam mazhab kita nggak boleh dimakan dam itu, yaitu kambing, sebagai penutup kekurangan kita. Namun 3 mazhab yang lainnya mengatakan boleh memakan kambing atau hewan dari dam tamattu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita, ya, dalam memahami kurban wajib dengan kurban sunat ini. Jadi kalau kita ingin memakannya, hindarkan kata-kata kurban. Jadi kalau ada orang bertanya, itu kurban Bapak ya? Ini kambing saya, ingin saya makan dagingnya di hari raya kurban. Ya itu kan kurban Pak. Ya saya tahu hukumnya, Anda tidak tahu, maka saya katakan ini kambing saya. Bahkan ketika kita serahkan kepada panitia kurban, itu nggak mesti kita katakan ini kurban saya, karena itu akan menjadi kurban wajib. Katakan saja, ini kambing milik saya Pak, tolong disembelih. Apakah mesti ada niat? Ya, niat dari kita yang membelinya, kita pasang niat ketika kita ingin menyerahkan, ya. Tidak mesti yang menyembelih itu meniatkan. Kalau seandainya dia niatkan, itu lebih baik. Bahkan yang lebih sunat lagi, kita yang memiliki hewan tersebut, kita sendiri yang menyembelihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kurban kita kali ini lebih baik dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.